Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Baik, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana di dalam mengolah dokumen kita dalam Microsoft Word, kita juga bisa menambahkan picture atau gambar di dalam dokumen kita. Kemudian juga kita bisa menambahkan simbol dan juga catatan kaki ataupun footnote, yaitu insert picture, ya, insert berarti memasukkan, picture gambar berarti memasukkan gambar. Insert picture ini dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam menyisipkan gambar yang berasal dari file directory. Maksudnya file directory ini adalah tempat penyimpanan gambar-gambar yang nantinya akan kita gunakan ya untuk dimasukkan ke dalam pengolahan dokumen kita ataupun pada lembar kerja kita. Ya, jadi nanti diambil gambarnya dari file directory yang berisi gambar. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi ini saya ambil dari file directory atau drive D begitu. Kemudian dia berada di folder A, kemudian di sini ada folder di dalamnya lagi foto salad dan ini gambar-gambarnya. Nah, nanti gambar-gambar inilah yang nantinya akan saya tambahkan ataupun saya insert ke dalam lembar kerja saya. Ya, nah jadi teman-teman nanti juga bisa menyesuaikan kira-kira teman-teman menyimpan gambarnya itu di file directory yang mana dan di folder bagian mana kamu simpannya, seperti itu. Oke, nah itu yang pertama. Berikutnya lagi insert simbol. Ya, berarti memasukkan simbol. Nah, jadi insert simbol di sini adalah sebuah fasilitas simbol yang bisa kita sisipkan ke dalam dokumen. Ya, misalnya menyisipkan simbol-simbol yang tidak terdapat pada tombol keyboard. Nah, jadi coba teman-teman lihat ya. Jadi kalau simbol-simbol seperti ini salah satu contoh gambarnya ya. Ini tidak ada di dalam keyboard teman-teman semua. Nah, jadi kalau contohnya kita ingin menggunakan simbol-simbol ini, maka kita bisa menggunakan fasilitas insert simbol yang memang karakter-karakter simbol ini tidak ada pada tombol keyboard teman-teman semua ya, seperti simbol kurang lebih, akar, diameter, register, dan lain-lain. Berikutnya adalah insert footnote. Nah, insert footnote ini atau istilah lainnya adalah catatan kaki. Footnote ini ataupun catatan kaki biasa kita gunakan itu untuk menyisip keterangan dari suatu kata ataupun kalimat pada sebuah naskah bila mana ya si penulis belum memberikan makna atau arti daripada kata ataupun kalimat tersebut. Nah, jadi intinya insert footnote ini kita pakai itu untuk menjelaskan ataupun memberikan keterangan tentang kata yang mungkin memiliki istilah ataupun makna yang lain. Yang pasti insert footnote ini nanti kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu hal ya, kata ataupun kalimat di dalam naskah yang kita buat dalam dokumen. Contohnya seperti apa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya ketikkan Nuryanti Lumban Gaul. Nah, ketika kita melihat ada angka 1 seperti ini, artinya kita sudah menyisipkan sebuah footnote di dalam sebuah kata ini. Nah, kita lihat di bawahnya, apa keterangannya? Bahwasanya ya, di sini ada angka 1 yang menerangkan keterangan dari kata ini yang di atas. Jadi kita bisa menginsert footnote untuk memberikan keterangan ya atau catatan tambahan ya untuk menjelaskan makna ataupun tujuan daripada footnote tersebut ataupun kata yang kita insertkan footnote tadi, seperti itu. Oke, kemudian nanti berikutnya kita lanjut praktek. Nah, kemudian nanti setelah kita praktek ada latihan ya. Saya jelaskan dulu latihannya. Nah, di sini nanti teman-teman silakan buat sebuah cerita singkat yang menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang terdampak wabah pandemi COVID-19. Ya, jadi silakan nanti teman-teman buat cerita. Nanti itu yang
teman-teman buat jadi sebuah dokumen seperti itu ya. Silakan teman-teman ketikkan sebuah cerita tentang kondisi masyarakat. Nah, di sini cerita singkat itu teman-teman silakan pilih apakah yang Anda ingin buat itu mengenai dampak dari sisi ekonomi, ataupun mungkin teman-teman ingin menceritakan ataupun menggambarkan kondisi dari sisi sosial ataupun pendidikan. Nah, jadi silakan pilih salah satu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman memilih salah satu ya, nah jadi teman-teman silakan buat 4 buah paragraf ya. Jadi temanya tadi itu dibuat dalam 4 buah paragraf, dan masing-masing paragraf tadi ada aturannya. Apa itu? Nah, yang pertama, setiap paragraf terdapat 1 buah gambar yang dapat mewakili cerita yang dibuat ya. Jadi nanti kita akan belajar dulu bagaimana menginsertkan gambar. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan dalam latihan bahwa ada 4 buah paragraf dan masing-masing paragraf harus ada gambarnya. Kemudian yang kedua, memasukkan simbol dalam kalimat cerita. Jadi nanti teman-teman ketika membuat ceritanya, silakan nanti teman-teman boleh menambahkan simbol yang mungkin nyambung dengan cerita yang teman-teman buat, seperti itu. Ya, yang pasti ada simbol dalam cerita. Kemudian yang ketiga, menambahkan footnote pada kalimat dalam cerita untuk menerangkan sesuatu hal. Ya, jadi nanti mungkin ada istilah contoh nih, saya buat pandemik. Nah, pandemik itu apa? Ya, mungkin teman-teman bisa insert footnote menjelaskan keterangan di bawah bahwasanya itu pandemik adalah sebuah wabah penyakit dialami oleh seluruh ataupun hampir setiap negara ataupun hampir setiap daerah, seperti itu. Ya, nanti berikan penjelasannya. Itu saja mungkin ya keterangannya. Kita langsung saja mempraktekkan bagaimana kita menginsert picture, simbol, dan footnote dalam pengolahan dokumen. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan yang pertama sekali, yaitu kita akan menginsert picture ya, memasukkan gambar dalam dokumen kita ataupun lembar kerja kita. Nah, jadi ini lembar kerja kita ya, kita aktif dulu di sini. Kemudian kita menuju menu insert. Nah, ini menu insert. Kemudian teman-teman lihat di situ ada tulisannya picture. Ya, picture. Nah, klik pictures-nya, kemudian itu di insert picture form, klik this device. Oke, kita klik. Nah, biasanya setelah kita klik this device akan muncul ya sebuah kotak pesan seperti ini. Nah, ini adalah kotak insert picture. Nah, di sini ya silahkan nanti teman-teman sesuaikan ya di laptop teman-teman ataupun di komputernya. Kira-kira gambar yang teman-teman akan masukkan itu berada di drive mana atau di file directory yang mana ya. Nah, di sini saya meletakkan gambar di drive D ya, drive D. Kemudian di sini saya punya banyak folder ya. Nah, saya letakkan gambarnya di file gudang, di folder gudang. Kemudian saya klik lagi laptop, saya klik A. Nah, di sini. Oke. Ini gambar yang mau saya masukkan. Ya, lalu saya klik ataupun saya seleksi gambar yang akan saya masukkan, lalu saya klik insert. Kita klik. Oke. Nah, sekarang gambar yang tadi sudah kita tambahkan ataupun kita masukkan itu sudah berada pada lembar kerja kita. Nah, ini gambarnya. Berarti kita sudah berhasil untuk memasukkan ada 2 buah gambar. Nah, bagaimana caranya kalau contohnya kita ingin meresize gambarnya? Gampang sekali, kita bisa dengan cara kita seleksi gambar, lalu di sini ya kita tinggal tarik seperti ini. Nah, ya kita resize dia dengan cara menarik yang ada ya ini titik di sini. Oke, nah begitu juga untuk gambar yang di bawah. Ya, kita tarik. Ya, bisa dari atas juga bisa dari bawah. Nah, ini bebas ya. Ini kalau kita untuk tinggi ya, untuk panjang dan lebar gambarnya bisa seperti ini. Ini kalau kita ingin meresize secara horizontal, ini kalau ingin meresize-nya untuk secara vertikal ya. Oke. Baik. Nah, kemudian ya contohnya gini.
kita akan mempraktekkan bagaimana kita mengatur posisi ataupun letak gambar manakala kita mengcombine-nya dengan teks. Jadi nanti kita akan memasukkan gambar ini di tengah-tengah ataupun di antara teks yang akan kita buat. Berikutnya, setelah kita sudah mengetikkan ataupun memiliki beberapa kalimat ataupun paragraf di dalam lembar kerja kita, nah kita akan menambahkan gambar ya, ataupun menginsertkan gambar ke dokumen kita. Nanti kita akan mengatur posisi gambar terhadap teks yang sudah ada di lembar kerja kita ini. Nah, yang pertama, kita aktifkan dulu kursor kita ya di kalimat ataupun paragraf yang sudah kita buat, lalu kita klik insert, ya, kita klik picture, lalu pilih this device. Nah, biasanya kalau contohnya sebelumnya kita sudah memasukkan gambar, maka otomatis dia langsung membuka folder ya, folder tempat penyimpanan gambar yang terakhir sekali kita akses ya. Nah, di sini saya memilih salah satu gambar yang akan saya masukkan ke dalam dokumen. Lalu saya klik menu insert. Nah, teman-teman sudah bisa lihat bahwasanya saat ini gambar yang kita insertkan sudah berada di antara kalimat ataupun paragraf di dalam lembar kerja kita. Sekarang ya, kita ingin mengatur tidak hanya ukuran daripada gambar, tetapi juga posisi gambar terhadap teks ya. Kita klik gambarnya, lalu kita klik position. Nah, position ini adalah sebuah tools yang bisa membantu kita secara otomatis untuk mengatur letak gambar terhadap teks. Contohnya kita klik yang di sini. Ya, sebelum kita klik OK, ya kita masih mengarahkan kursor, kita sudah bisa melihat ya preview kira-kira seperti apa hasilnya. Ya, kita klik dulu OK. Nah, seperti ini. Jadi gambar yang kita insert tadi berada di pojok kiri atas, ya. Nah, sesuai ya. Nah, ini tadi tampilannya seperti ini hasilnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau contohnya kita mau gambar itu berada di pojok bawah? Sekarang kita klik ini ya, pojok bawah. Kita klik OK. Kita lihat benar tidak ya? Nah, ya gambar sudah berada di pojok bawah. Nah, jadi nanti teman-teman silakan bisa mencoba beberapa posisi gambar terhadap teks ya yang bisa kita atur. Baik. Nah, coba kita tambahkan satu buah gambar ya. Saya aktifkan kursornya di paragraf keempat seperti ini. Ya, saya klik insert lagi. Saya klik picture, this device, lalu saya ambil ya gambar kampus kita ya, Triguna Dharma. Nah, kemudian ya di sini wrap text ya, kemudian saya arahkan ke behind text ya, behind text. Nah, jadi gambar yang saya masukkan tadi ya, dia berada di belakang teks. Ya, dia berada di belakang teks. Seperti ini. Ya. Oke, nah ini salah satu contoh. Jadi nanti ini kan memang kurang jelas ya. Jadi nanti teman-teman silakan ketika mencoba disesuaikan saja ya, disesuaikan gambar warna gambar dengan warna teks. Oke. Nah, berikutnya ya, kita mencoba lagi dengan salah satu gambar. Ya, kita akan mengedit gambarnya. Sederhana aja, kita menggunakan tools yang memang ada pada menu format. Yang pertama sekali, teman-teman mari kita klik gambarnya. Oke, kita klik gambarnya. Kemudian di sini kita klik correction. Nah, correction ini adalah sebuah tools ya yang bisa kita gunakan ya secara otomatis untuk mengubah warna ya, color ya daripada gambar. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman silahkan pilih ya, contohnya gambarnya mau diberikan efek pencahayaan seperti apa terhadap picture yang kamu masukkan. Nah, ini contohnya saya resize dulu, ya. Lalu di sini saya pilih wrap text, saya klik type, ya. Oke, nah seperti ini. Type. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya teks tadi mengikuti bentuk ataupun ukuran daripada gambar yang kita insert. Nah, berikutnya kita ingin menghilangkan ya, ini background ya dari gambar ini. Jadi, saya hanya mau mengambil beberapa potong bagian daripada picture ataupun gambar yang saya masukkan tadi. Saya seleksi dulu nih gambarnya, kemudian saya klik remove background. Ya.
Nah, secara otomatis kita bisa menggunakan tanda kurang dan tanda tambah ini untuk mempertahankan ataupun menghapus area mana saja yang kita ingin dia tetap ada pada gambar. Ya, contoh, ini saya klik delete marks, berarti contohnya saya buat langsung aja. Nah, ini saya klik.